Halo teman-teman sekolah minggu semua, selamat hari Minggu. Apa kabarnya di minggu ini? Semua baik-baik saja? Wah, Ko Asaf yakin kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita semua ya, teman-teman sekolah minggu semua. Nah, hari ini kita sekolah minggu lagi sama-sama dan Ko Asaf akan membawakan cerita firman Tuhan nanti. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya untuk memulai sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus jika pada kesempatan saat ini kami boleh belajar firman Tuhan bersama di dalam sekolah minggu. Kiranya Tuhan Engkau memimpin kami di dalam sekolah minggu ini dengan tuntunan dan pernyataan dari Roh-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh mengerti dan memahami tentang apa yang akan kami pelajari bersama di hari ini. Ya Bapa, ini doa kami dan kiranya Engkau menuntun kami dalam sekolah minggu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Nah teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan cerita dari pelajaran sekolah minggu hari ini, yuk sama-sama kita bernyanyi bersama dengan Kakak Riki. Ayo Kakak Riki, kita bernyanyi bersama. Halo adik-adik, kita bersyukur pada Tuhan karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, dahsyat, dan luar biasa tentunya. Oke adik-adik, siap memuji Tuhan? Pastinya siap, kita mau lebih bersemangat lagi untuk menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Ada sukacita dalam melayani, bangkit ya? Ulang. Bangkit suruhkan nama Yesus ya? Oh iya. Oh. Ya apa, mungkin grogi nih kayaknya. Oke, siap. 3, 2. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya semua dengan penuh sukacita. Kita mau siap untuk memuji Tuhan. Adik-adik di rumah pastinya nggak sabar lagi dan pastinya lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi adik-adik, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya sebagai Tuhan kita, Yesus Kristus. Wah, terima kasih Kakak Riki buat pujiannya yang menyemangati kita semua. Kita jadi semakin bersukacita, bersemangat dalam belajar di sekolah minggu hari ini. Dan pujian dari Kakak Riki tadi menjadi clue, petunjuk untuk apa yang akan kita pelajari di hari ini. Ya, kita hari ini akan mempelajari tentang Yesus.
Teman-teman semua tahu siapa Yesus dong. Iya, Yesus adalah Tuhan kita, Yesus adalah juru selamat kita. Dan kalau teman-teman ingat, coba buka kalendernya hari ini cepet-cepet. Ini bulan apa? Ini bulan November. Ini minggu keberapa? Minggu terakhir. Artinya minggu depan kita sudah masuk di bulan Desember. Dan biasanya di bulan Desember kita melakukan apa? Kita merayakan Natal. Dan di perayaan Natal itu kita semua selalu merasakan sukacita yang besar. Kita merasakan kebahagiaan. Kita bersenang-senang, kita berbahagia. Karena apa? Karena dapat hadiah. Dapat baju baru. Ada yang liburan. Ada juga yang senang karena ketemu teman-teman dan berkumpul dengan keluarga bersama di hari Natal. Akan tetapi makna Natal, kebahagiaan Natal, sukacita Natal lebih besar dari itu semua ya teman-teman. Karena di hari Natal yang artinya apa? Ayo arti Natal teman-teman. Bagi yang belum tahu, Kak Asaf kasih tahu ya bahwa Natal artinya lahir atau hari kelahiran. Siapa yang lahir di hari Natal? Tuhan kita, Yesus Kristus. Teman-teman semua tahu cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mungkin kita sudah sering mendengarnya ya bahwa orang tua dari Yesus siapa? Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Pada waktu itu ketika Maria sedang mengandung ya, kita sudah belajar ya bagaimana Maria bisa mengandung ketika dia mendapatkan berita besar dari malaikat yang turun dan menyampaikan berita itu kepadanya tentang bagaimana Maria akan mengandung meskipun dia belum bersuami karena dia mengandung dari Roh Kudus. Allah Bapa yang berinkarnasi akan lahir dari kandungan Maria, seorang Allah yang menjadi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang menjadi bapaknya adalah Yusuf, yaitu tunangan dari Maria. Dan mereka tetap bertunangan ya, tidak melakukan apa yang dilakukan oleh suami istri. Karena Maria mengandung daripada Roh Kudus. Nah pada waktu itu bangsa Israel, wilayah Yehuda, wilayah Yudea sedang di bawah kependudukan bangsa Romawi. Dan pada waktu itu Kaisar meminta untuk melakukan sensus. Sehingga Yusuf dan Maria sebagai keluarga dari keturunan siapa? Raja Daud. Itu kenapa Tuhan kita Yesus Kristus disebut anak Daud ya. Mereka harus kembali ke kota asalnya. Kalau teman-teman ingat apa yang disebut dengan kota Daud? Ya, adalah kota Bethlehem. Maria dan Yusuf bersama-sama mereka melakukan perjalanan di saat Ibu Maria sedang hamil besar. Dan ketika mereka tiba di kota Bethlehem, mereka tidak dapat menemukan tempat untuk mereka bermalam. Memang ada banyak berkata bahwa Tuhan Yesus kita itu dilahirkan di sebuah kandang. Akan tetapi mungkin lebih tepat adalah rumah tambahan atau gua. Memang tempat ternak-ternak, kambing domba biasa digembalakan oleh para pemiliknya, oleh para gembalanya. Mereka untuk disimpan di situ, tetapi bukanlah seperti kandang yang kita pikirkan ya. Tapi sebuah tempat yang lain yang memang bukan sebuah rumah yang layak, akan tetapi tempat yang biasa dipakai untuk mengembalakan kambing domba gitu ya. Jadi Tuhan Yesus akhirnya dilahirkan di tempat tersebut. Dan ini adalah sebuah sejarah. Bisa dibuktikan di dalam secara ilmiah. Banyak ilmuwan-ilmuwan, penemu-penemu mencari akan sejarah tentang hal ini. Dan ini bisa dibuktikan. Artinya bahwa kisah Tuhan kita Yesus Kristus bukanlah sebuah dongeng semata ya teman-teman. Bukanlah sebuah mitos. Bukanlah sebuah hal-hal yang tidak terjadi atau fiksi atau dibuat-buat. Akan tetapi ini adalah sesuatu hal yang nyata dan sungguh-sungguh terjadi. Dan ini adalah sebuah keajaiban yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus dilahirkan dari seorang ibu bernama Maria yang masih perawan. Artinya Maria belum pernah menikah dan dia tidak hamil atau tidak mengandung karena hubungan dengan lelaki, tetapi karena Allah yang menaruh benih Yesus Kristus di dalam kandungan
Maria. Sebuah hal yang luar biasa dan pernah terjadi dan sungguh-sungguh terjadi. Sehingga kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini menjadi sebuah berita yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus adalah seorang yang dinanti-nantikan. Tuhan Yesus sudah dinubuatkan dari masa perjanjian lama. Seperti di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa ada seorang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak tersebut akan dinamai Immanuel, yang artinya Tuhan beserta dengan kita semua. Nah, ini menjadi sebuah berita besar karena dia, Tuhan Yesus, adalah penyelamat yang dijanjikan oleh Allah bagi bangsa Israel dan seluruh umat manusia yang 2000 tahun yang lalu kurang lebih ya teman-teman semua sudah dilahirkan, sudah menjadi manusia dan sudah mati di kayu salib dan menebus dosa kita dan sekarang sudah naik ke atas surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Tentu kelahiran Tuhan Yesus menjadi berita yang semakin luar biasa, semakin membuat kita bersuka cita dan kita mau berbahagia akan hal itu ya teman-teman semua. Jadi kalau ada orang tanya ke kita, "Hei, Natal itu apa sih? Kok aku nggak ngerti kenapa kalian bersuka cita sekali saat Natal?" Kita bisa menceritakan bahwa karena di hari Natal kami memperingati, kami mengingat kembali tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang kami percayai, yang seorang Allah yang lahir menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa. Sehingga kami boleh memiliki hubungan, relasi yang erat kembali dengan Tuhan kita. Nah, itu sebuah cerita yang luar biasa dan membuat kita bersuka cita. Dan kita mau bersyukur akan hal itu. Dan tadi Kak Asaf sudah bilang tentang nubuatan di perjanjian lama. Dan ini akan menjadi ayat hafalan kita bersama-sama ya teman-teman. Yuk kita hafalkan sama-sama. Ayat hafalan kita berbunyi demikian. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dari Yesaya 7 ayat 14b. Kita hafalkan sekali lagi ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dari Yesaya 7 ayat 14b. Nah, ini ayat hafalan kita hafalkan sama-sama. Kita ingat-ingat ini sebuah berita yang luar biasa dan kita boleh bikin videonya. Teman-teman semua menghafalkan ayat hafalan boleh kirim ke Tante Astri atau ke Asaf atau ke Riki ya. Dan sebelum kita menutup di dalam doa, Kak Asaf mau mengingatkan bahwa teman-teman semua bisa memberikan persembahan loh. Walaupun kita tetap bersekolah minggu secara online seperti ini, teman-teman boleh kumpulkan uang persembahan teman-teman. Dan ketika sudah cukup jumlahnya menurut teman-teman, boleh dititipkan ke papa atau ke mama dan ditransfer ke nomor rekening gereja. Ya udah, kalau begitu sekarang kita akan tutup sekolah minggu kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa ketika pada saat ini kami boleh bersekolah minggu bersama dan kami boleh bersuka cita karena pengajaran yang kami terima bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sudah lahir bagi kami, dan ini adalah sebuah fakta yang luar biasa yang membuat sukacita kami semakin berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus atas kelahiran-Mu, dan kami mau semakin beriman dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di sekolah minggu yang akan datang. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.